Maaf, tadi saya nunggu di ruangan utamanya karena di kelas sebelumnya itu nggak ada breakout room. Saya pikir juga akan langsung di anu gitu di ruang utama. Ini kita mau nunggu dulu atau gimana nih? Eh, Mungkin kita tunggu 5 menit Pak, mohon izin Pak. Mungkin Oke, teman-teman tunggu sedang 5 menit sedang. lagi ya. Ya Pak. Oke.
Bu Surya lagi. Bu Surya. Ya, Pak Angga. Lagi barang sepatu ya, Bu. Sedang di jalan. Nomor kaki Angga 42, Bu. Ya, 37, Bu. Tukar sepatu sedang dari Padang. Beli sepatu nenek, sandal nenek. Oh, Cinta, cinta, cinta ibu. masih di Padang, Ibu. Iyo, tadi ke dinas. Oh, Angga, P2 enggak? Ya, Bu, 42, Bu. Aduh. Pak Izin, nomor mana Pak Izin? Kayak sih silakan sandal aja, Bu. daftar. Pak Izin sandal saya. Ya. Iya. Halo, kita mulai lah ya. Nanti terlalu malam. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Semoga ibu bapak semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, segar badannya, segar juga pikirannya, sehingga kita bisa berdiskusi dengan baik ya. Pada sesi pada kelas hari ini kita akan berdiskusi bukan pada aspek teknis penelitiannya ya, karena sebelum-sebelumnya saya yakin Ibu dan Bapak sudah berdiskusi banyak dengan dua dosen lainnya terkait aspek teknis pelaksanaan penelitian. Tetapi seringkali bahkan sejauh yang saya tahu, hampir semua metodologi penelitian, kurikulum metodologi penelitian yang diajarkan di berbagai perguruan tinggi, baik untuk S1 bahkan sampai S3 sekalipun, itu tidak memberi perhatian pasca penulisan. Nah, setelah sebuah penelitian dilakukan dan kemudian dilaporkan, terus gimana? Nah, kira-kira begitu ya, sejauh yang dipelajari sebelum-sebelumnya. Dan di pertemuan sebelumnya kita juga sudah mereview langkah penelitian sejauh yang biasa dilakukan oleh lembaga-lembaga profesional gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang agak berbeda, yaitu setelah laporan penelitian dibuat, apakah itu untuk tujuan proyek ya, pekerjaan begitu, atau untuk tujuan pendidikan, dalam konteks ini menulis tesis, menulis skripsi ya, dan lain sebagainya. Terus bagaimana diapakan penelitian itu? Nah, itu kira-kira topik kita ya. Jadi ini memang sesuatu yang tidak begitu umum dalam kurikulum metodologi penelitian, tetapi menurut kita ini adalah bagian yang sangat penting yang seharusnya juga didiskusikan dengan para pembelajar metodologi penelitian. Karena kalau kita melakukan penelitian dan kemudian berhenti setelah selesai melakukan penelitian begitu saja, maka penelitian itu tidak akan berdampak. Padahal kan penelitian ini seperti kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, pada prinsipnya kan upaya sistematis untuk mencari jawaban bagi sebuah pertanyaan dalam tanda kurung persoalan. Nah, ini kan jadi aneh lah, kalau sudah ketemu masalah, sudah ketemu jawabannya terus diam. Ngapain namanya? Harusnya kan setelah ketemu jawabannya, minimal kasih tahu orang lain dong bahwa masalah seperti itu, masalah A, masalah B, dan seterusnya itu cara menyelesaikannya itu begini loh. Ya.
Paling enggak begitu gitu. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi agar sebuah penelitian ketika ia selesai dilakukan, penelitian itu kemudian memiliki dampak. Nah, soal dampak dari penelitian ini, maka dampak paling besar yang bisa ditimbulkan oleh sebuah penelitian adalah bila hasil penelitian itu direspon oleh sebuah lembaga yang bisa melakukan tindakan yang besar juga, melakukan perubahan yang besar juga, besar baik dalam skala luasnya maupun dari skala dampaknya. Dalam konteks itu ini mungkin akan ada perdebatan ya. Sejauh ini dalam konteks Indonesia yang paling besar dampaknya itu adalah tindakan dari pemerintah. Ya, kenapa? Karena sejauh ini terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan, maka pemerintah masih menjadi aktor paling dominan, kalau bukannya satu-satunya di Indonesia. Nah, ini sebetulnya diskusi yang bisa melebar ya bagi kawan-kawan yang belajar tentang teori tata kelola, mungkin pernah membaca bahwa sebetulnya semenjak tahun 90-an akhir sudah terjadi pergeseran dalam tata kelola pemerintahan oleh para ahli governance, diistilahkan dengan a shifting from government to governance, yaitu pergeseran dari tata kelola pemerintahan oleh pemerintah menuju tata kelola pemerintahan melalui governance, tata kelola. Nah, apa maksudnya? Substansinya adalah bahwa semenjak tahun 90-an akhir, terutama di negara-negara maju, mulai dari diprakarsai 80-an akhir bahkan ya, tapi menguatnya itu di tahun 90-an oleh Amerika dan Inggris, oleh dua presiden dan perdana menteri yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya Margaret Thatcher sama Ronald Reagan ya, yang berusaha dari atas melakukan apa yang disebut oleh para pakar governance itu dengan hollowing out the state, yaitu membolongi dalam tanda kutip ya, membolongi negara. Maksudnya bahwa semenjak saat itu ada proses mendistribusikan peran-peran pemerintahan, pelaksanaan fungsi pemerintahan kepada non-pemerintah. Artinya melibatkan pihak-pihak non-pemerintah dalam urusan pemerintahan. Nah, itu yang disebut dengan a shifting from government to governance. Nah, ketika itu maka pelaksanaan urusan pemerintahan ya bukan lagi menjadi wilayah dominasi pemerintah. Nah, semenjak itu mulailah pelibatan satu pihak yang paling besar perannya adalah pasar. Ya. Yang kedua adalah masyarakat itu sendiri, yang kemudian diwakili oleh berbagai aktor yang terkonsolidasi ke dalam istilah civil society atau non-governmental actors. Dalam konteks itu, makanya saya bilang tadi mungkin agak bisa jadi problematik, mungkin bisa diperdebatkan. Perubahan-perubahan besar semenjak tahun 90-an itu di negara-negara yang sudah diinfiltrasi oleh ideologi neoliberalisme. Neoliberalisme itu sebetulnya gagasan teori tentang pembangunan di mana peran pemerintah itu tidak lagi dominan, melainkan didistribusikan kepada pasar. Jadi gagasan neoliberalisme itulah sebetulnya yang kemudian mempengaruhi praktek tata kelola pemerintahan, yang kemudian memaksakan terjadinya pergeseran dari yang saya sebut tadi, from government to governance tadi. Dengan kemudian melibatkan banyak pihak-pihak di luar pemerintahan, termasuk dan terutama adalah pasar, pelaku-pelaku pasar, kemudian juga masyarakat. Nah, oleh karena itu perubahan-perubahan besar di negara-negara yang sangat neolib itu bukan lagi dibawa oleh pemerintah, tetapi oleh pasar. Oleh karena itu di dalam negara yang sudah
sangat dikendalikan oleh rezim neolib, maka kontribusi yang kalau kita ingin membuat perubahan, maka yang perlu kita intervensi adalah pasar, gitu kira-kira. Sebaliknya dalam konteks Indonesia, bahkan sampai hari-hari ini, yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terjadi itu adalah the persistence of government, bahwa pemerintah itu semakin kokoh, semakin kuat posisinya sebagai the single player of governance di negara ini, sebagai satu-satunya pemain utama di dalam tata kelola pemerintahan. Ada banyak studi yang menunjukkan bahwa meski di satu sisi ada upaya-upaya demokratisasi, mendorong partisipasi masyarakat, saya sendiri menulis sebuah paper di Journal of Contemporary Asia tentang di satu sisi ada upaya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan partisipatoris. Artinya kebijakan partisipatoris itu kebijakan-kebijakan yang melibatkan masyarakat umum di dalam proses tata kelola pemerintahan. Ini tercermin terutama melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ya, di mana Undang-Undang Desa itu mengafirmasi bahwa pembuatan kebijakan atau keputusan strategis di desa itu harus melalui musyawarah desa. Yang namanya musyawarah desa itu adalah musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat desa. Itu sebetulnya menandai pergeseran yang saya sebut tadi itu, dari government to governance. Tapi pada saat yang sama di level pusat ada kecenderungan sebaliknya. Jadi ini ada dua kecenderungan kontraproduktif gitu ya. Di satu sisi ada upaya untuk mendistribusikan peran pemerintahan keluar lembaga pemerintah, yaitu dengan melibatkan masyarakat. Tetapi di level pusat ada kecenderungan yang disebut dengan new developmentalism. New developmentalism itu adalah upaya pemerintah untuk mengambil kembali, untuk menguasai kembali pemerintahan dengan cara memperkuat rezim BUMN, birokrasi dan segala macam di dalam tata kelola pemerintahan dan bisnis gitu. Apa ini cerita? Kenapa kok pengantarnya sampai ke sana? Karena kaitannya dengan penelitian, kita perlu memetakan siapa ini di negara ini yang memainkan peran besar kalau ingin membuat sebuah perubahan. Nah, jadi meskipun dalam konteks internasional yang sedang berlaku adalah proses transisi dari tata kelola pemerintahan dari government to governance, tapi dalam konteks Indonesia sebetulnya yang terjadi adalah the persistence of government. Oleh karena itu, kalau kita ingin membuat perubahan besar, yang perlu dipengaruhi adalah pemerintah sebagai pembuat keputusan paling dominan di pemerintahan negara kita ini. Nah, itulah cerita kita pada hari ini, ada tentang bagaimana cara agar penelitian-penelitian yang Ibu Bapak lakukan, terutama nanti melalui tesis gitu ya, itu tidak berhenti menjadi kenikmatan individual yang diperoleh ya, untuk memperoleh gelar master gitu. Tetapi lebih dari itu, sedapat mungkin agar penelitian itu nanti berdampak terhadap masyarakat lebih besar dengan cara menjadikannya ya sebagai bahan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan. Nah, itulah yang kemudian diistilahkan dengan bridging research to policy atau evidence-based policy making. Nah, itu yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi diharapkan nanti ketika Bapak Ibu mulai berpikir tentang apa tema tesis, semenjak awal itu harus dipikirkan sejauh mana relevansi penelitian itu nanti untuk pembuatan kebijakan. Gitu ya. Nah, dalam konteks yang kita bicarakan tadi, maka kalau kita berbicara pengaruh paling besar adalah pembuatan kebijakan oleh si pemerintah. Namun tidak menutup juga bahwa relevansinya bisa saja dengan aktor-aktor di luar pemerintah, karena perspektif yang sudah saya bilang tadi, the shifting from government to governance tadi, misalnya kepada pasar gitu ya,
pelaku pasar ini segala macam. Nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Kira-kira itu. Saya sebetulnya sudah men-share bahan kuliah kita hari ini. Apakah sudah diterima? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, saya izin share screen ya, biar kita ada panduan untuk diskusi kita pada hari ini. Oke, jadi ini yang akan kita diskusikan. Intinya itu kuliah kita pada hari ini akan berbicara tentang setelah ibu dan bapak selesai melaksanakan penelitian terus ngapain. Nah, itu kira-kira lah ya. Jadi kalau pembuat kebijakan paling dominan adalah pemerintah, maka gambaran dunia ideal dalam proses pembuatan kebijakan dalam mata seorang peneliti adalah bahwa hasil penelitian kita itu bisa mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Artinya penelitian yang kita lakukan itu ya, hasilnya itu, kesimpulan kita, rekomendasi kita itu diterima oleh si pembuat kebijakan dan kemudian diformulasikan dalam bentuk kebijakan gitu. Atau paling tidak dipertimbangkan dalam membuat kebijakan misalnya. Misalnya kalau Bapak Ibu melakukan studi ya, misalnya ada studi kami di Semeru misalnya pernah melakukan studi tentang perbedaan capaian pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan. Ya. Kami mengukur outcome pendidikan antara siswa kelas 3 SMA laki-laki dan SMA perempuan, dan kemudian kita menemukan bukti yang mengagetkan ya, bahwa ternyata capaian belajar siswa laki-laki itu jauh lebih sedikit ketimbang perempuan. Siswa laki-laki dan siswa perempuan yang sama-sama kelas 3 tercatat dari segi outcome pembelajarannya, artinya dari skill dan pengetahuan yang dia peroleh, itu laki-laki ketinggalan sekitar 5 semester daripada yang perempuan. 5 semester, 3 semester, artinya 2 tahun ya, 1,5 sampai 2 tahun. Artinya secara rata di Indonesia ini ya, anak-anak kelas 3 SMA perempuan, anak-anak kelas 3 laki-laki ya SMA kemampuannya sama sebetulnya dengan anak-anak kelas 2 gitu. Kelas 2 semester pertama atau bahkan kelas 1 semester 2 SMA gitu. Itu outcome lag ya. Gap antara kemampuan siswa perempuan dan laki-laki. Terus gimana? Apa yang harus dilakukan? Apakah itu bisa direspon dengan kebijakan tertentu? Nah, itu yang kemudian kami advokasi ke pemerintah, antara lain kemudian muncullah kebijakan pendidikan merdeka. Belakangan ini misalnya Menteri Nadiem kemudian menerima bahwa seorang guru itu diperkenankan untuk menyesuaikan materi ajar 1 tahun. Jadi meskipun dia mengajar di kelas 2 SMA, si guru ini, dia bisa saja kalau dia rasa perlu mengajarkan materi kelas 1 atau sebaliknya dia mengajarkan materi kelas 3 gitu. Nah, itu kan bentuk dari respon terhadap hasil penelitian kita. Nah, itu yang kita harapkan, bahwa penelitian kita itu bukan hanya terhenti pada kita mengetahui sebuah kenyataan, menjawab sebuah pertanyaan, tetapi kita berharap bahwa itu kemudian bisa menjadi strategi untuk membantu pemerintah untuk merumuskan strategi untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu kira-kira ya. Nah, idealnya kan begitu. Tetapi dalam kenyataannya tidak begitu. Nah, ini kan Bapak Ibu banyak yang dari birokrat di sini ya, yang dari pegawai pemerintah daerah gitu. Nanti mungkin bisa share juga ya. Tapi studi yang pernah kita lakukan di tahun 2011 kalau nggak salah saya ya. Kita bekerja sama dengan ODI, Overseas Development Institute di London, untuk mengetahui
sejauh mana para birokrat di Indonesia, waktu itu studinya terutama di level pusat ya, tapi kalau nggak salah saya juga ada di daerah kalau nggak salah ya. Sejauh mana para pengambil kebijakan di Indonesia, para birokrat gitu, itu membuat kebijakan sudah berbasis bukti. Sudah berbasis bukti ini maksudnya bukti yang dihasilkan melalui sebuah proses yang ketat, yaitu melalui penelitian. Gitu. Kenyataan yang kita temukan ternyata yang dominan itu sebaliknya, bahwa sebagian besar pembuat kebijakan di Indonesia itu tidak membuat kebijakan berdasarkan bukti empiris. Nah, itu kemudian menjelaskan kenapa banyak program, banyak kebijakan, banyak regulasi yang bukannya menyelesaikan masalah, tetapi malah menyebabkan masalah. Nah, misalnya di antara yang terkenal dulu soal koperasi, ya. Dorongan pemerintah untuk membentuk koperasi, malah kemudian dengan cara memberi insentif kepada koperasi-koperasi yang lebih maju, yang sudah maju gitu ya, untuk kemudian saya lupa apa diafiliasikan dengan perusahaan daerah atau apa gitu waktu itu, tapi kemudian itu membuat berbagai lembaga yang sudah agak mapan ini malah kemudian hancur karena sistem insentifnya itu berlawanan dengan yang mereka harapkan untuk bisa lebih maju. Nah, gitu. Jadi kejadian yang umum itu, kenyataan yang lebih umum itu ternyata si pengambil kebijakan tidak bekerja sama dengan si peneliti, si produsen pengetahuan atau si produsen bukti gitu. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan yang muncul itu tidak maksimal gitu ya. Lalu apa sebetulnya pentingnya evidence based policy itu, kebijakan yang berbasis bukti? Nah, dari berbagai studi yang dilakukan meneliti gitu ya, apakah ada perbedaan sistematis antara kebijakan yang dibuat berbasis bukti dengan kebijakan yang tidak berbasis bukti gitu. Yang tidak berbasis bukti itu dia bisa dia sangat politis gitu. Artinya kebijakan itu diambil berdasarkan ideologi politik tanpa mempertimbangkan kondisi real masyarakat misalnya. Misalnya ada Pak Bupati karena dia punya ideologi sektarian misalnya, maka yang muncul kemudian kebijakan-kebijakan keagamaan yang lebih dominan. Bahkan ketika mereka membuat kebijakan ekonomi sekalipun, kemudian tetap muncul nuansa keagamaan, misalnya gitu ya. Itu mungkin kan tidak terlalu berbasis bukti karena ideologi yang lebih dulu gitu ya. Apa pentingnya evidence di dalam proses pembuatan kebijakan? Dari berbagai studi yang kita lihat itu, satu bahwa kebijakan-kebijakan yang berbasis bukti itu cenderung lebih efektif. Ya, cenderung lebih efektif itu maksudnya bahwa kebijakan itu memang menyelesaikan masalah begitu, ketimbang menimbulkan masalah baru gitu. Jadi kalaupun sebuah kebijakan itu tetap ada ekses negatif, minimal kebijakan yang berbasis bukti itu kemudian sudah menginstitusionalisasikan risiko ke dalam pengelolaan program. Jadi misalnya kalau ada program pembangunan peremajaan pasar. Nah, program peremajaan pasar tentu akan membuat sebagian orang yang sudah berjualan secara mapan di sana akan terganggu kan. Mungkin dia kehilangan pangsa pasar ini segala macam, dan kita tahu ketika sebuah pasar direnovasi menjadi unit baru itu akan ada kompetisi ulang untuk mendapatkan unit-unit strategis gitu ya. Nah, itu ketika kita membuat kebijakan itu dari awal sudah dipikirkan bagaimana kita memitigasi dampak-dampak negatifnya berdasarkan bukti-bukti empiris yang kita kumpulkan tentang bagaimana cara terbaik untuk merelokasi dan mengakomodasi kepentingan kelompok yang dirugikan. Nah, misalnya begitu. Kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan berbasis bukti juga lebih efisien. Efisiensi itu mengait dengan tata kelola sumber daya, memanfaatkan sesedikit mungkin sumber daya untuk semaksimal mungkin benefit, manfaat gitu. Prinsipnya kan begitu. Sebuah kebijakan yang berbasis bukti itu akan lebih bisa efisien karena memungkinkan
pengurangan pengeluaran-pengeluaran pengadaan-pengadaan kegiatan maupun barang dan jasa yang sebetulnya tidak diperlukan untuk mencapai output yang diinginkan. Karena sudah belajar pada kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Nah, gitu. Jadi karena belajar pada berbagai kasus yang dikonsolidasikan melalui penelitian, sehingga kita bisa menjadi lebih efisien dan memanfaatkan sumber daya yang sedikit untuk manfaat yang lebih besar. Kemudian kebijakan berbasis bukti juga lebih responsif terhadap kebutuhan orang banyak. Jadi kebijakan itu betul-betul diarahkan untuk menyelesaikan masalah orang, gitu loh. Jadi berbasis persoalan. Nah, untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk merealisasikan keinginan pembuat kebijakan, si pembuat kebijakan. Oleh karena itu, karena dia lebih berorientasi kepada masalah orang, gitu, maka tujuan dari tata kelola itu jauh lebih tercapai. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa sebuah kebijakan yang berbasis bukti juga lebih akuntabel, ya, karena melalui proses yang proses berbasis bukti itu kemudian orang bisa mengetahui kenapa sebuah kebijakan itu muncul, gitu. Apa sebabnya dan apa yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, dan karena dia service oriented kemudian accountable, dia juga menjadi lebih demokratis karena lebih sensitif dengan kepentingan banyak orang, melibatkan banyak orang ya di dalam proses pembuatannya, kemudian terbuka, secara otomatis dia juga menjadi lebih demokratis. Dan sebuah keputusan yang demokratis itu bisa berdampak lebih besar karena penerimaan yang lebih besar juga, ya. Jadi ya, itu hal yang positif, gitu. Jadi demokrasi itu juga bukan saja penting karena ia adalah penting sebagai sebuah prinsip di dalam bernegara, gitu, tetapi dalam konteks tata kelola kebijakan sendiri itu juga sesuatu yang bisa berdampak positif, gitu. Kemudian karena urutan-urutannya, karena sudah akuntabel, kemudian demokratis, kemudian service oriented, secara otomatis masyarakat juga menjadi lebih percaya kepada pemerintahnya. Karena pemerintah membuat kebijakan, membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kemudian transparan, orang tahu kenapa itu dilakukan, dan orang kemudian terlibat juga di dalam prosesnya, sehingga masyarakat menjadi lebih percaya kepada pemerintahnya. Dan banyak studi sudah menunjukkan bahwa trust itu adalah salah satu komponen utama di dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada paper baru yang lagi proses naik cetak ya oleh teman-teman saya di Semeru untuk menunjukkan sejauh mana trust di dalam sebuah negara itu kemudian berdampak terhadap pertumbuhan ekonominya. Ini kan berhubungan dengan stabilitas keamanan dan lain-lain yang kemudian berujung kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, kita juga harus paham bahwa pembuatan kebijakan itu dipengaruhi oleh banyak hal ya. Di sini misalnya masih Davis ini menunjukkan banyak sekali faktor-faktor seperti pengalaman dan ekspertis para pembuat kebijakan, judgement yang mereka buat, sumber daya yang tersedia, baik sumber daya uang, sumber daya waktu, sumber daya tenaga, gitu, itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan. Kemudian nilai dan konteks di mana sebuah kebijakan itu dibuat ya. Konteks nilai maksudnya misalnya di kabupaten yang sangat berorientasi keagamaan, politiknya politik aliran dan segala macam, maka itu akan mempengaruhi model-model kebijakan yang akan keluar. Nah, ini teman-teman yang di Sumatera Barat harusnya aware juga ya soal kecenderungan di Sumatera Barat. Ada beberapa teman saya melakukan penelitian tentang kecenderungan politik dan kebijakan di Sumatera Barat yang katanya cenderung kepada
apa istilahnya kemarin itu fundamentalisme agama dan fundamentalisme adat katanya. Ada teman yang sedang menyusun disertasi tentang itu dan dia menunjukkan bahwa fundamentalisme keagamaan dan fundamentalisme kedaerahan itu kemudian terrepresentasi dalam kebijakan beberapa daerah. Dia melihat kalau nggak salah kebijakan di level provinsi ya. Tapi Sumatera Barat memang belakangan ini di dunia luar dikenal sebagai daerah yang cukup regresif dalam konteks itu ya. Dan itu mungkin topik menarik juga untuk dilihat sejauh mana apa namanya atensi atau keberpihakan atau kecenderungan terhadap nilai-nilai tersebut kemudian tercermin di dalam pola-pola pembuatan kebijakan. Kemudian kebiasaan dan tradisi juga sangat berpengaruh. Ada tradisi yang sangat top down, yang sangat feodalistik gitu ya, di mana si pemimpin atasan gitu memiliki suara yang sangat dominan dan orang di bawah yang tidak memiliki bargaining position sama sekali. Itu akan menciptakan pola juga di dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian adanya kelompok pelobi dan kelompok penekan ini juga akan sangat mempengaruhi. Di negara kita mungkin tidak terlalu muncul ya, tidak terlalu terdengar ya. Tapi di negara-negara maju di mana sudah terjadi apa yang saya sebut tadi itu shifting from government to governance, kelompok lobby dan pressure group ini memainkan peran yang sangat dominan. Nah, ada sebuah studi, sebuah buku, saya lupa buku judulnya, tapi buku itu berbicara tentang peran kelompok lobby dalam kebijakan luar negeri Amerika, dan dia kemudian menunjukkan konteks kebijakan luar negeri terhadap Israel. Jadi kalau selama ini Ibu dan Bapak melihat pemberitaan kenapa Amerika itu selalu memihak Israel, salah satunya karena memang ada kelompok lobby yang tugas mereka itu dan beberapa pressure group ya, yang tugas mereka itu memang mempengaruhi agar proses pembuatan kebijakan luar negeri terkait Israel dan Palestina itu heavy kepada Israel. Jadi peran mereka memang sangat besar. Di Indonesia saya tidak begitu mendengar ya ada kelompok lobby dan pressure group ini sebagai sebuah kelompok yang secara transparan melakukan kegiatannya ya. Kalau kayak di Amerika itu kelompok ini kelompok yang transparan, mereka memiliki lembaga yang secara terbuka menjelaskan visi dan misinya, orang-orangnya, sumber dananya dari mana gitu. Kalau di Indonesia kalaupun ada kelompok lobby ini kemungkinan besar ini dalam konteks KKN korupsi gitu loh. Jadi mereka menekan para pembuat kebijakan dengan apakah dengan uang gitu ya, dengan mohon maaf seks gitu kan, ada beberapa kasus itu pembuat kebijakan laki-laki itu istilahnya ini dijebak di dalam tanda kutip gitu ya dengan perempuan, kemudian dibikin video dan itu kemudian dijadikan bahan untuk memeras dalam tanda kutip si pembuat kebijakan agar membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan si penekan tadi itu. Ya, jadi di kita yang berkembang itu bukan kelompok lobby dan penekan yang terbuka, melainkan kelompok-kelompok kriminal sebetulnya ya yang menyogok dan blackmail ini apa itu blackmail itu? Saya kok lupa. Ya, itulah kira-kira ya intinya terkait KKN tadi itu. Hal lainnya yang juga sangat berpengaruh adalah pragmatisme dan kontingensi. Kontingensi ini kondisi-kondisi mendesak saat itu, ya. Itu juga sangat mempengaruhi kebijakan. Dan ini kita belajar sangat banyak dari kasus COVID, ya. COVID itu mentransformasikan proses pembuatan kebijakan dari yang sebelumnya melalui proses-proses yang mungkin birokratis begitu ya, tertata dari atas ke bawah dan itu membutuhkan waktu lama sebagaimana banyak dikritik orang dan bahkan oleh Presiden Jokowi sendiri ya,
mengkritik birokrasi kita karena terlalu banyak sekali alur proses untuk bisa sampai pada sebuah action. Nah, di COVID karena kontingensi, karena kejadian yang mendesak saat itu, dan sebetulnya juga dalam kasus-kasus bencana lainnya yang besar-besar, misalnya di Aceh dulu, itu mentransformasikan proses pembuatan kebijakan. Di satu sisi mungkin bisa menjadi lebih responsif gitu ya, memberi perhatian terhadap kondisi yang berkembang saat itu juga. Tetapi di sisi lain mungkin ada juga negatifnya, di mana pemerintah kemudian cenderung menjadi lebih otoriter, merasa bahwa mereka berhak untuk membuat kebijakan sepihak ya, tanpa mengonsultasikan dengan berbagai pihak karena kemendesakan. Itu yang terjadi di masa pandemi kemarin. Misalnya Presiden Jokowi realokasikan anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan untuk berbagai kegiatan ya. Misalnya yang protes waktu itu misalnya pemerintah desa karena dana transfer desa, dana alokasi desa, transfer pemerintah pusat itu direalokasi untuk berbagai kebutuhan yang sudah ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah pusat gitu. Jadi itu kira-kira. Jadi banyak hal yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan selain evidence itu sendiri gitu. Nah, itu kemungkinan itu harus membuat kita bijaksana juga ya selaku produsen evidence, bahwa meskipun ada evidence bahwa sebuah kebijakan itu harus dibuat menjadi A atau B gitu, tapi harus disadari bahwa selain evidence yang kita punya ini, ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang kalau kita ingin evidence kita ini diakomodasi oleh pembuat kebijakan, maka kita perlu mempertimbangkan, kita perlu menyesuaikan, kita perlu bermain gitu agar konteks atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan itu menjadi mendukung evidence yang kita punya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kemudian terkait evidence ini, evidence dalam konteks penelitian itu bisa diproduksi oleh banyak pihak seperti yang saya sebut di sini ya. Tapi selain yang sudah saya sebut di sini, sebetulnya belakangan berkembang juga model-model produksi evidence yang berbasis masyarakat. Ya. Jadi kalau beberapa tahun belakangan ini misalnya muncul pemberitaan berbasis masyarakat, media participatory media, news, community based news, lupa saya gitu ya. Intinya dengan menjadikan masyarakat sebagai reporter gitu, sehingga prosesnya bisa menjadi lebih skopnya menjadi lebih kecil sehingga lebih akurat juga. Hal yang sama juga bisa dalam konteks penelitian sebagai sebuah aktivitas untuk memproduksi bukti gitu ya. Dalam bentuknya yang lebih cair, tidak dalam pengertian bukti yang diproduksi melalui penelitian yang rigorous, yang ketat gitu. Bukti juga bisa diproduksi oleh masyarakat sendiri untuk kebutuhan-kebutuhan yang skopnya lebih kecil gitu ya, misalnya dalam konteks perencanaan pembangunan di level dusun misalnya, atau RT RW misalnya. Jadi ya itu, jadi evidence itu bisa diproduksi oleh berbagai pihak termasuk oleh masyarakat sendiri. Nah, cuman dalam konteks kita yang kita maksudkan dengan evidence based policy adalah bukti-bukti yang diproduksi melalui mekanisme yang akuntabel. Nah, mekanisme akuntabel untuk memproduksi bukti hingga sekarang yang paling kuat itu adalah penelitian yang rigorous. Kira-kira begitu. Nah, tadi saya di awal mengatakan bahwa ada jurang antara bukti ya, pembuatan produksi penelitian ya, bukti yang dihasilkan melalui penelitian dengan pembuatan kebijakan. Nah, saya nggak tahu dalam konteks wilayah Bapak Ibu bekerja ada nggak? Nah, ini kan yang di sekitar Bukit Tinggi Agam ini ya. Bapak Ibu yang bekerja di birokrasi pemerintahan mungkin bisa share cerita gitu gimana proses pembuatan kebijakan di unit kerja Bapak Ibu sendiri.
apakah di unit kerja, atau nggak usah sebut deh unit kerjanya kalau nanti takut dimarahin sama bosnya, karena sekarang ini kan kelihatannya idealnya itu kan bahwa kebijakan itu berbasis bukti gitu. Nanti kalau ibu bapak bilang bahwa di kantor ibu bapak tidak berbasis bukti, nanti dikirain itu jelek ya, tapi belum tentu juga ya sebetulnya ya. Nah, ada bisa share nggak bagaimana karakteristik pembuatan kebijakan di unit kerja masing-masing? Apakah top down gitu ya, sesuai dengan keinginan atasan begitu, atau memang berbasis bukti empiris gitu, penelitian-penelitian, misalnya alokasi lebih besar untuk sebuah kegiatan gitu. Apakah alokasi itu memang berdasarkan bukti bahwa kegiatan tersebut membutuhkan anggaran lebih besar, atau hanya karena keinginan ya? Apakah keinginan atasan, keinginan anggota dewan, atau apa gitu, atau bahkan yang lebih parah lagi kalau ini berbau korupsi. Ada yang bisa sharing? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ya sudah. Kita lanjut. Lagi ini ya, lagi pada males ngomong ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Bu. Yang nomor 1 di sini kan dunia penelitian dan pembuat kebijakan. Pertanyaan pertama, benarkah kita berada di dunia yang berbeda? Maksud pertanyaan ini gimana, Pak? Ya, artinya bahwa dunia penelitian itu bahwa pembuatan kebijakan itu tidak memanfaatkan penelitian yang dihasilkan oleh dunia penelitian gitu. Idealnya kan tadi kita bilang agar sebuah kebijakan itu efektif, efisien, service oriented, accountable, demokratis, kemudian apalagi tadi itu trustful gitu. Itu berdasarkan bukti, bisa begitu kalau berbasis bukti gitu loh. Nah, ini kalau studi yang dulu pernah kami lakukan di tahun 2010 apa 2011 kan sudah lama ya. Itu di sebagian besar unit pembuatan keputusan di Indonesia itu masih belum berdasarkan bukti gitu. Artinya kan ini tidak harmonis hubungannya, berada pada dunia yang berbeda gitu, penelitian sendiri, pembuatan kebijakan sendiri, dan tidak saling tengok, tidak saling komunikasi, tidak saling isi gitu. Jadi apakah memang begitu yang terjadi saat ini? Gitu maksudnya Ibu. Iya, Pak. Tentunya untuk menjawab ini kita perlu tahu dulu apa studi-studi yang sudah dilakukan ya Pak, untuk menyatakan ternyata katakanlah dunia pendidikan, ternyata dunia pendidikan mengambil kebijakan, dunia pendidikan di Bukit Tinggi tidak mengambil kebijakan berdasarkan bukti empiris gitu. Ya. Tentunya kita harus tahu dulu studi-studinya ya Pak. Ya. Nah mungkin kenapa kita susah menjawab pertanyaan Bapak tadi, studi-studinya kita kurang update tahu, gitu, ya? jadinya belum tahu, jadi agak susah menjawab pertanyaan dari Bapak. Mungkin begitu Pak. Nah, ya artinya kan kalau begitu ada indikasi juga bahwa kebijakan pendidikan yang diambil sejauh ini itu memang tidak berdasarkan penelitian ya, karena memang tidak ada penelitian terkait itu gitu Bu ya. Oke. Ya itu memang di antara masalah yang nanti kita akan bicarakan juga, bahwa sebetulnya banyak penelitian tetapi tidak bisa diakses oleh si pembuat kebijakan saat itu gitu loh. Jadi mungkin ada buktinya tetapi diproduksi setelah kebijakannya atau lama gitu ya sebelumnya gitu, atau apa gitu yang membuat dia tidak bisa diakses saat ini. Izin Pak. Silakan. Sepemahaman kami di dunia pendidikan yang biasanya sudah kami lalui, itu memang kalau penelitian secara otentik, nampak hasilnya memang orang melakukan penelitian, keluar hasilnya dipublikasi, ya mungkin tidak semuanya begitu.
tetapi mereka mendapatkan data itu dari sumber-sumber. Mungkin beberapa kepala sekolah menyatakan kendala-kendala mereka di lapangan, kemudian memberikan usulan-usulan. Nah, seperti itu mungkin yang dilakukan dalam pengambilan kebijakan. Nah, itu setahu kami. Ada beberapa mungkin penelitian-penelitian, tapi tidak semuanya kebijakan itu melalui penelitian yang sudah teruji gitu, sudah dipublikasi. Seperti itu, Pak. Ya, makasih Bu Nailil. Ya, memang akhirnya kan begitu ya, berdasarkan mencari dasar yang paling mungkin gitu. Bahwa yang dilakukan sejauh ini misalnya berdasarkan, kalau istilah penelitian itu anecdotal evidence, yaitu bukti-bukti anekdotal. Anekdotal itu maksudnya ya sporadis gitu ya, bukan sesuatu yang secara sistematis muncul begitu ya, kepala desa kepala sekolah ini bilang A sebagai penyebab kenapa tingkat kelulusan rendah. Kepala desa kepala sekolah yang satunya lagi bilang lagi lain lagi gitu. Anecdotal evidence itu perlu dalam konteks penelitian itu perlu kita uji apakah itu betul-betul evidence atau dia hanya sekedar anecdotal evidence. Yang kita butuhkan kan sebuah evidence yang sudah diuji secara sistematis, bahwa kalau diuji secara sistematis artinya yang kemudian bisa digeneralisir gitu ya, yang kemudian bisa diambil sebagai basis kita membuat sebuah kebijakan yang akan berlaku untuk semua gitu. Kalau misalnya skop kita berbicara itu lebih kecil, misalnya kayak desa gitu ya, mungkin tingkat generalisasinya tidak terlalu penting gitu ya. Anecdotal evidence mungkin bisa dipakai gitu. Tapi kalau kita sedang merencanakan tentang kurikulum nasional, itu kan nggak bisa kita hanya mendasarkan pada anecdotal evidence. Kita perlu bukti yang secara teoritis itu terkonfirmasi dimanapun di Indonesia ini. Nah, gitulah kira-kira ya. Bahwa misalnya kayak tadi itu yang saya cerita, kalau penelitian teman kami di Semeru itu bahwa kualitas siswa kelas 3 SMA yang putri itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun lebih tinggi dibanding temannya yang laki-laki, misalnya begitu ya. Itu kan sudah melalui sebuah serangkaian tes uji yang samplingnya dianggap representatif untuk digeneralisasi secara nasional gitu. Sehingga kemudian memadai untuk membuat rekomendasi kebijakan yang itu berlaku nasional juga, sebagaimana yang sekarang ini diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tentang fleksibilitas di dalam proses pengajaran ya. Misalnya begitu. Tapi kalau evidence-nya itu hanya anekdotal, belum bisa dikonfirmasi sebagai sesuatu yang berlaku umum gitu, ditakutkan bahwa kebijakan yang didasarkan pada bukti seperti itu juga akan berdampak secara tidak merata, hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu begitu. Nah, itu kenapa kita membutuhkan sebuah evidence yang solid untuk sebuah kebijakan yang akan berlaku umum. Kira-kira begitu ya. Nah, oke. Jadi dalam tingkat tertentu, dalam tingkat tertentu memang orang melihat ada semacam jurang tersebut karena orientasi atau karakteristik masing-masing dua dunia ini. Penelitian itu berorientasi ilmiah begitu ya. Ada kaidah-kaidah yang ingin dipenuhi begitu. Yang seringkali itu mungkin di dunia nyata tidak terlalu akrab di dunia masyarakat umum ya. Dan oleh karena itu, karena kaidah-kaidahnya itu membutuhkan sebuah pembuktian didasarkan pada teori gitu ya, dan mereka mungkin tidak akan terlalu peduli soal waktu, tempo gitu, tidak ada deadline dan segala macam. Dan ada mekanisme, prosedur, kualifikasi yang harus dipenuhi. Sementara di pengambilan kebijakan ini akan sebuah dunia yang lazim sehari-hari, karena kan namanya kebijakan publik ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu dia
bukan sesuatu yang asing bagi orang, seperti soal prestasi sekolah misalnya ya, bagaimana anak supaya berprestasi di sekolah. Semua orang pasti paham itu sesuatu yang penting, nggak perlu rocket science untuk memahamkan orang bahwa itu adalah sebuah indikator capaian pendidikan gitu. Pak Nah, Supri, izin Pak, izin ya, bertanya Bapak. ya Boleh nggak Pak? silakan. Saya masih berusaha memahami yang tadi Pak. Ternyata banyak sekali jurang antara dunia penelitian dan dunia kebijakan. Kebijakan. Karena saya latar belakangnya UMKM, saya melihat menyoroti kebijakan dari Koperindak, karena kita sering sekali bersinggungan dengan berkolaborasi dengan Koperindak. Ya. Nah, ada satu masalah kecil dalam UMKM ini yang menyebabkan UMKM itu susah scale up bisnis mereka, yaitu kemasan yang kurang eye catching atau kurang menarik perhatian, itu bersaing dengan makanan pabrikan, katakanlah itu makanan, dengan bersaing dengan makanan pabrikan itu akan cepat sekali kita terpinggirkan gitu. Iya, kita terpinggirkan. Karena ketika ditaruh di display di supermarket atau minimarket, UMKM selalu persoalannya adalah kemasan. Nah, persoalan ini sudah terjadi berulang-ulang kali. Dari tahun ke tahun itu persoalan. Teman-teman UMKM juga mengatakan seperti itu ketika kita berkumpul dalam komunitas. Tapi yang dilakukan oleh dinas Koperindak tetap seperti itu aja, template. Nah, kita diberi bantuan kemasan. Nah, kemasannya masih seperti itu, berjalan seperti itu setiap hari. Nah, setiap tahun bahkan gitu. Kita tidak bisa memilih ini loh kemasan yang kekinian. Kita nggak bisa memilih kemasan yang sekarang lagi in gitu, lagi hit di kalangan anak muda. Pasal kita ada muda misalnya. Nah, itu persoalan yang muncul ketika itu. Nah, ketika ada persoalan antara kebijakan dan kenyataan di lapangan, itu solusinya seperti apa, Pak? Kita mengkomunikasikan sehingga jurang ini tidak ada lagi. Kita, para pelaku UMKM, akhirnya bisa mendapatkan solusi dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang mengambil solusi selalu template gitu setiap tahun. Terima kasih, Pak. Makasih Bu Lady ya, Bu Lady ya. Itu akan ada di diskusi kita nanti ya soal karakteristik si pengambil kebijakan ini ya. Nanti kita akan sampai di situ. Nanti ingatkan saya kalau pas nanti saya nggak kembali ke pertanyaan Ibu itu ya. Jadi memang seperti kita perlihatkan di sini memang ada perbedaan ya yang nyata antara dua dunia ini, antara si peneliti dan pengambil kebijakan. Si pengambil kebijakan selain yang tadi juga karakteristik yang lain itu juga sangat berhitung dengan waktu, karena mereka kan diikat dengan periode tertentu tahunan gitu ya, terkait renstra renja atau renstra rencana kerja mereka tahunan. Mungkin bahkan tahunan itu dipotong-potong lagi misalnya ya, rencana kerja 1 semester misalnya, atau bahkan 3 bulan atau apa begitu ya. Dan mereka dibebani dengan target-target capaian di periode-periode waktu tersebut, sehingga berlawanan dengan si peneliti tadi yang tidak berhitung dengan waktu. Mereka bisa belajar meneliti lama. Saya penelitian untuk disertasi saya 4 tahun gitu. Tapi kalau di kebijakan kan nggak bisa begitu. Ada yang harus dilakukan pada bulan ini, tahun ini, semester ini begitu. Dan kemudian pesannya harus jelas. Sesuatu yang konkret begitu. Kalau di penelitian kadang-kadang mereka outputnya itu adalah teori, dan itu berbeda lah dengan dunia kebijakan. Oleh karena itu
yang diharapkan dari si peneliti oleh si pengambil kebijakan tadi itu, karena karakteristiknya yang seperti ini, urusannya itu yang terkait dengan kehidupan orang banyak gitu ya, semuanya bisa relevan gitu, terkait dengan tempo dan harus jelas gitu. Jadi memang harus cepat. Jadi jangan bikin penelitian 2-3 tahun dari sekarang untuk menyelesaikan masalah yang munculnya ini sudah masalah sekarang, harus cepat gitu. Kalau enggak ya enggak, udah basi. Oleh karena itu penelitian kebijakan itu biasanya sedikit berbeda dengan penelitian pure akademik ya, karena mereka itu lebih cepat. Nah, jadi kalau misalnya istilahnya itu model-model penelitian yang secara cepat bisa menangkap kenyataan di lapangan. Dan para pengambil kebijakan itu menuntut agar si peneliti itu ada kapanpun gitu. Pak Wali Kota, Pak Bupati itu kan nggak ada hari liburnya. Nah, jadi mereka butuh input setiap saat gitu. Kapan mereka membutuhkannya tanpa mengenal hari libur. Dan karena mereka orang-orang yang praktis, berorientasi pada hal-hal yang teknis gitu, maka mereka membutuhkan penelitian yang mudah dipahami. Jangan pakai bahasa-bahasa langit, pakai rumus-rumus cacing yang itu hanya dipahami oleh segelintir orang. Jadi peneliti harus mampu mengkomunikasikan baik secara verbal, tulisan maupun dalam bentuk berbagai model tampilan ya. Misalnya apa namanya itu sekarang yang sangat umum juga untuk di Instagram gitu ya, agar bisa diakses orang banyak secara cepat dan mudah dipahami gitu. Komprehensif gitu, dan relevan. Nah, jadi harus sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pembuat kebijakan. Jangan bikin penelitian yang itu tidak mungkin secara topik ya tentang pendidikan begitu ya, tetapi tidak secara spesifik itu menyangkut isu yang sedang dihadapi oleh si pengambil kebijakan. Ya. Adanya jurang tersebut kemudian implikasinya adalah semakin sedikit penelitian dijadikan sebagai bahan untuk membuat kebijakan. Karena kalaupun ada penelitian misalnya waktu dibaca ini kok bingung ya, kebanyakan rumus statistik dan segala macam begitu misalnya gitu ya. Atau iya, ada hasil penelitian, tapi sudah kadung ada ini kebijakannya. Harusnya kan dari kemarin-kemarin penelitiannya, sehingga bisa betul-betul memfeeding proses pembuatan kebijakan. Misalnya begitu. Jadi adanya jurang itu kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang muncul itu semakin sedikit yang berbasis bukti-bukti empirik. Oleh karena itu perlu bagi si peneliti gitu ya melakukan berbagai hal untuk membuat hasil penelitiannya bisa sampai kepada si pembuat kebijakan melalui berbagai cara ini, publikasi, seminar dan segala macam. Tetapi itu kan masih membutuhkan usaha dari si pembuat kebijakan ya untuk mengakses gitu. Setelah ya kalau diterbitkan di jurnal internasional begitu, siapa di sini yang memiliki keistimewaan berlangganan jurnal internasional selain perguruan tinggi mungkin ya. Jadi percuma juga dong bikin seminar ya, gimana seminar akan dihadiri oleh orang banyak kan, nggak mungkin juga, paling pesertanya sangat terbatas dan lain-lain gitu. Oleh karena itu cara lain yang mungkin lebih efektif adalah menjadikan hasil-hasil penelitian tadi sebagai bagian dari pembelajaran rutin si pembuat kebijakan, misalnya dengan menjadikan materi hasil penelitian menjadi materi pelatihan on-board training misalnya gitu ya, pelatihan bagi setiap orang yang masuk menduduki jabatan tertentu misalnya. Kalau ada yang lolos menjadi
pegawai dinas pendidikan misalnya, maka dia harus mengikuti pelatihan yang pelatihan terkait dunia pendidikan di Bukit Tinggi misalnya, tetapi materi itu dibuat berdasarkan hasil penelitian tentang kondisi pendidikan di Bukit Tinggi misalnya. Atau melalui model-model lain, kalau yang sekarang ini lagi populer kan menggunakan jasa istilahnya itu yang orang-orang yang sangat populer di Instagram, di YouTube gitu, istilahnya influencer. Nah, menggunakan jasa influencer agar mereka mengkampanyekan gagasan-gagasan kita. Nah, walaupun itu mahal ya, tapi mungkin bisa juga dengan mencari influencer yang sesuai ideologinya dengan kita, yang punya perhatian terhadap, misalnya kalau kasus yang kayak tadi pendidikan misalnya, kita suruh mereka ngomong di Instagramnya yang followernya jutaan begitu, itu efeknya itu bisa lebih besar ketimbang misalnya kita bikin seminar mungkin gitu. Atau advokasi secara luas ini melibatkan jaringan. Kalau Bapak Ibu memiliki jaringan NGO misalnya, atau Ibu Lady yang bergerak di dunia dunia usaha misalnya, kan mungkin juga ada ikatan pengusaha misalnya begitu ya. Mungkin bisa mengadvokasi misalnya ketemu dengan kepala dinas berame-rame gitu, menyampaikan aspirasi gitu. Mungkin itu bisa juga membuat perubahan ya, mendorong mereka agar bisa mempertimbangkan berbagai bukti yang ada. Tetapi itu juga masih istilahnya ya, masih second layer. The ultimate goal atau golden standarnya di dalam proses evidence based policy making itu sebetulnya ketika si penelitinya itu sendiri bisa terlibat dalam membuat kebijakan. Jadi misalnya kita melakukan penelitian bahwa kemasan sangat menentukan preferensi si konsumen misalnya, atau bahkan lebih spesifik, kemasan yang berwarna B dengan motif berwarna A bermotif B dengan bahasa C misalnya, itu secara signifikan menurut statistik mempengaruhi perilaku konsumen misalnya gitu ya. Sekaligus Bapak Ibu yang melakukan penelitian ini itu bekerja di dinas perindustrian misalnya begitu ya, sehingga bisa terlibat langsung di dalam merumuskan kebijakan berdasarkan bukti yang tadi. Nah, itu dia golden standarnya begitu. Atau sebaliknya ya, kalau bukan si penelitinya terlibat di dalam melakukan membuat kebijakan, si peneliti ini melibatkan si pembuat kebijakan dalam penelitiannya, sehingga langsung terinformasi secara the first hand knowledge gitu, pengetahuannya langsung, melihat langsung dia bahwa ternyata evidence-nya memang menunjukkan bahwa tidak bisa model-model yang lama itu, memang harusnya yang baru begini misalnya. Nah, itu golden standard sehingga bisa perubahan tersebut terjadi. Itu kira-kira ya. Terkait pertanyaan Bu Lady tadi, ini sebetulnya ada di slide saya yang berapa ya, soal ini ya. Soal ini pengalaman kami sekitar 22 tahun di dunia riset kebijakan gitu, mempengaruhi berbagai proses pembuatan kebijakan di level nasional terutama, tapi untuk beberapa kasus kami pernah juga terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di pemerintah daerah ya. Pertama, bahwa lingkungan dibutuhkan sebuah lingkungan yang mendukung agar kebijakan berbasis bukti itu memang bisa diterima. Kebijakan enabling environment ini menyangkut banyak hal sebetulnya ya, tapi secara sederhana bisa saya gambarkan misalnya bahwa sebuah unit pengambilan keputusan, misalnya dinas pendidikan, dinas perindak atau misalnya, itu kita bilang memiliki enabling environment kalau misalnya ada kultur atau kebiasaan atau sumber daya yang di dalam unit ini memang yang sangat terbiasa dengan dunia pengambilan kebijakan berbasis bukti. Sebagai contoh, kalau di level pusat itu Bappenas itu sekitar 2/3 stafnya
itu memiliki gelar PhD dari perguruan tinggi terkemuka dunia, bukan di sekedar Indonesia. Kalau mereka punya staf 2/3 dari, nggak tahu saya jumlah staf totalnya Bappenas itu berapa, taruhlah 1000 misalnya. Kalau 750 orang stafnya mendapatkan gelar PhD dari berbagai perguruan tinggi besar dunia, sudah pasti mereka sangat kerap dengan dunia penelitian. Karena untuk mereka dapat PhD kan mereka harus penelitian sekian lama kan. Dan dengan demikian membangun sebuah kultur kesadaran bahwa pentingnya penelitian, nilai sebuah bukti gitu. Itu misalnya gitu ya. Jadi ada enabling environment yang akan mempengaruhi proses pembuatan kebutuhan. Sebaliknya, ini mungkin juga bisa menjelaskan kasus Bu Lady tadi, tidak ada enabling environment dalam sebuah komunitas pembuatan kebijakan, kemudian menjadi disinsentif bagi si pembuat kebijakan itu untuk menjadikan penelitian sebagai bahan. Apa itu disinsentif itu misalnya? Ya kalau dia menggunakan bukti mungkin nanti secara politik dia tidak populer gitu ya. Ini terutama di daerah-daerah misalnya di mana proses pembuatan kebijakannya sangat political oriented gitu ya. Sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik praktis si Pak Bupati, Pak Wali Kota, anggota dewan dan segala macam gitu. Misalnya begitu ya. Nah, nanti ada lagi beberapa faktor lain yang ingin saya diskusikan terkait itu, kenapa si pembuat kebijakan tidak mau mengambil bukti ya sebagai basis untuk membuat kebijakan. Kemudian juga yang bisa memperkuat hubungan antara penelitian dan pengambilan kebijakan adalah pelibatan berbagai pihak yang relevan gitu. Melalui apa yang istilahnya itu stakeholder engagement untuk membangun komitmen berbagai pihak tersebut mulai dari penyadaran ya tentang pentingnya bukti tersebut di dalam sebuah pembuatan kebijakan, kemudian dilakukan pendekatan-pendekatan dan selanjutnya. Hal-hal lain adalah soal kemampuan ketersediaan dan akses terhadap teknologi informasi, internet, laptop dan segala macam dan kemampuan mengoperasikannya. Nah, semakin ada ketersediaan dan akses terhadap teknologi informasi saat ini, itu dampaknya sangat besar terhadap evidence-based policy making karena evidence itu sangat banyak tersedia di internet sebetulnya. Nah, kemudian ini ada istilahnya knowledge intermediaries. Knowledge intermediaries ini di Indonesia juga tidak begitu lazim ya, tidak begitu terkenal ya. Tapi intinya knowledge intermediaries ini adalah mungkin semacam intelektual publik ya yang memiliki kedekatan dengan para pembuat kebijakan, di mana taruhlah intelektual publik ini dia memiliki semacam pemahaman dan pengetahuan yang sangat luas terkait berbagai evidence, meskipun bukan penelitiannya sendiri gitu ya, sehingga dia kemudian berfungsi sebagai katalisator gitu bagi bukti-bukti yang ada tersebut. Jadi dia bisa membuka akses informasi, dia bisa menyadarkan tentang pentingnya data bagi para pembuat itu sehingga menjadikan kebutuhan terhadap data evidence itu sebagai sebuah kebutuhan bagi pembuat kebijakan gitu. Bisa dia bahkan orang-orang kalau di luar negeri itu mereka bisa menjadi penafsir gitu. Istilahnya ya, membuatkan versi yang bisa lebih dipahami oleh si pembuat kebijakan dari penelitian yang mungkin sulit dipahami. Kalau ada banyak knowledge intermediaries ini, itu akan membantu percepatan proses perkembangan evidence-based policy making. Nah, ini hal yang sangat penting ini. Boleh jadi juga kita gagal mempengaruhi sebuah kebijakan karena kita tidak tahu seluk-beluk proses pembuatan kebijakan itu. Oleh karena itu sangat penting memahami ya bagaimana sistem birokrasi sebuah unit birokrasi dalam proses pembuatan keputusan itu bekerja.
Apakah biasanya dia sangat top down atau sangat bottom up atau sangat inklusif gitu ya, sangat politis misalnya. Pemahaman terhadap karakteristik seperti ini kemudian bisa kita manfaatkan untuk mencari jalan mengkomunikasikan penelitian kita. Kalau sebuah unit sangat top down, jangan komunikasikan penelitian kita dengan staf bawahan. Karena dia top down, nggak akan didengar kan. Jadi harus langsung dicari akses kepada si kepala, si pimpinannya. Karena tanpa itu tidak ada kemungkinan penelitian kita akan didengar gitu. Kalau misalnya sebuah unit itu sangat politis dalam artian sangat rentan terhadap intervensi politik, maka kita harus lakukan analisis siapa ini aktor-aktor politis yang berpengaruh, apakah anggota dewan atau partai politik atau apa, dan kita memfeeding si aktor yang memiliki pengaruh tadi dengan evidence yang kita miliki mempengaruhi agar dia yang kemudian menekan si pembuat kebijakan ini membuat kebijakan sesuai dengan bukti yang ada. Misalnya begitu ya. Nah, kita juga perlu memahami bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di sebuah unit gitu ya, di dalam proses membuat keputusan. Apakah mereka suka bermusyawarah gitu, ada proses yang akademik kah misalnya, atau ada sebuah mekanisme yang baku yang dirumuskan yang mengatur tata cara proses pembuatan itu secara rigid gitu, atau sebaliknya malah nggak ada. Jadi kebijakan proses pembuatan draft itu dilakukan oleh siapa yang dianggap mampu begitu saja misalnya. Hal-hal begitu akan menentukan dari mana kita masuk itu selain poin yang pertama tadi. Yang ketiga, ini pengalaman kami juga yang sangat terbukti ampuh gitu ya, bahwa hubungan dengan satu atau dua orang dalam tanda kutip ya yang memiliki pengaruh itu jauh lebih hebat efeknya ketimbang kita misalnya memiliki hubungan formal kelembagaan. Itu kita sebut dengan champion ya, istilahnya orang dalam yang memiliki pengaruh, tetapi kita memiliki akses terhadap orang dalam yang memiliki pengaruh. Nah, itu orang dalam itu kita sebut dengan champion. Champion kenapa? Karena mereka yang bisa membuat menyalurkan ide-ide gagasan yang berbasis bukti yang kita punya. Jadi kita tidak usah terlalu repot mengurusi hubungan kelembagaan, misalnya antara lembaga saya dengan ITB sebagai sebuah institusi. Saya cukup kenal dengan Bu Dona saja, misalnya hubungan baik gitu, itu sudah cukup bisa mempengaruhi berbagai hal di dalamnya. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan ya, membangun hubungan personal dengan para pembuat kebijakan. Dan itu juga di beberapa lembaga, termasuk di lembaga tempat saya bekerja dulu, waktu saya masuk sebagai peneliti itu, sebelumnya saya seringkali menulis di media. Waktu saya masih sekolah, S1, S2 itu saya rutin menulis di media nasional sebagai salah satu sumber penghidupan. Saya nulis di koran gitu, Kompas, segala macam, Jawa Pos. Uangnya lumayan dulu itu. Tetapi itu kan tulisan-tulisan di media massa itu ketika berbicara tentang kebijakan publik, kalau ada aspek negatifnya itu kan langsung mempermalukan si pembuat kebijakan. Oleh karena itu ketika saya masuk ke Semeru, saya langsung diminta dalam tanda kutip gitu ya, dipaksa untuk tidak menulis lagi di media. Nah, bos saya waktu itu bilang bahwa saya harus mulai menulis di jurnal internasional katanya. Tapi setelah beberapa lama saya paham bahwa kalau kita berkuar-kuar di media massa, itu memang melukai perasaan pembuat kebijakan. Mereka akan lebih senang kalau ada hal negatif gitu, kita sampaikan kepada mereka secara langsung ketimbang kita menulis di media. Jadi karena kalau di media massa itu cenderung dipahami sebagai menjelek-jelekkan begitu loh. Nah, itu juga sebuah tips ya. Kalau punya masukan ya nggak usah dikomunikasikan di begitu di media massa begitu. Kalau memang punya gagasan secara kalau punya orang di dalam gitu ya, langsung saja komunikasikan ke orang di dalam itu. Kira-kira begitu.
Nah, ini beberapa tip ya, beberapa strategi ya yang kita lakukan selama ini. Satu ya bekerja sama dengan mitra utama champion yang saya bilang tadi itu ya. Kemudian yang kedua memperkuat hubungan informal dengan pengambil keputusan. Ini yang saya kira bisa dilakukan Lady tadi ya dengan memiliki hubungan informal dengan beberapa orang di dinas itu bukan saja dalam konteks hubungan satu arah kita ingin mempengaruhi dia, tetapi kita juga dalam rangka memahami apa sih yang terjadi di dalam gitu. Kenapa mereka nggak mau? Kenapa dari masa ke masa kok itu terus kebijakannya? Pasti ada sesuatu kan. Nah, karena kita nggak paham, makanya kemudian kita menganggap dia tidak mau gitu. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang menyebabkan itu. Nah, seperti itu. Kemudian agar bisa kita melakukan pendekatan secara efektif ya harus dilakukan pemetaan pemangku kepentingan siapa saja ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau proses pembuatan kebijakan itu misalnya top down, nah itu kan perlu diketahui siapa ini yang di top, siapa bosnya. Bos ini boleh jadi juga nanti bukan orang yang terlalu berpengaruh, ada lagi aktor lain mungkin yang dia dengar gitu, si pembisik ya, istilah yang sangat terkenal semenjak Presiden Gus Dur dulu sebagai untuk menunjukkan bahwa sebetulnya pembuat kebijakan utama itu bukan Gus Durnya, tetapi si pembisik gitu. Nah, siapa itu? Kita perlu tahu si pembisik ini orangnya di mana dan kita mendekati dia. Kemudian perlu memahami alasan pemerintah untuk menerima. Itu tadi yang saya bilang ya. Banyak alasan pemerintah itu menerima, sebaliknya juga menolak ya. Dalam kultur yang sangat feodal top down gitu, perintah dari atas tentu akan sangat menentukan. Tapi dalam lingkungan yang sangat neolib gitu, persoalannya lagi-lagi berujung kepada satu hal, yaitu insentif. Apa insentifnya bagi saya? Mengakomodasi evidence itu. Apa keuntungannya kalau saya membuat kebijakan seperti ini? Ini memang sebuah teori yang berkembang dari perspektif yang agak berbeda tentang pelayanan publik ya. Kalau sebagian orang di teori-teori governance itu kan menganggap bahwa si penyedia layanan publik itu tidak memiliki kepentingan gitu. Nah, oleh karena itu maka yang harus dilakukan dalam konteks itu adalah pendekatan normatif karena asumsinya si penyedia layanan publik itu mengikuti aturan gitu. Tapi perspektif ini yang mengatakan ujung-ujungnya adalah soal insentif yang menganggap bahwa si pemberi layanan publik itu juga memiliki kepentingan sendiri. Oleh karena itu kita harus mengadres kepentingannya dia. Kita harus pahami kepentingannya dia, dan kalau kita ingin kepentingan kita dia akomodasi, maka dia harus kita kasih insentif, apapun insentif itu gitu. Kita tidak sedang berbicara soal korupsi ini ya, tapi kita apakah mungkin saja insentifnya itu adalah pengakuan gitu ya, pengakuan bahwa ya dia sudah melakukan sesuatu ya, atau insentifnya itu ya itu tadi, kalau insentif yang sangat banal itu ya uang misalnya. Nah, jadinya kan korupsi. Saya tidak sedang menganjurkan itu gitu ya. Tapi intinya kita perlu memahami apa kepentingan mereka. Hal lain misalnya kalau ini kepala daerah dalam konteks pemilu kada ya persoalan elektabilitas, adanya tekanan internasional misalnya, atau tekanan NGO dan segala macam, atau kelompok-kelompok penekan ya. Atau pengakuan seperti yang saya bilang tadi. Jadi intinya kita perlu memahami ya, kalau si pemerintah enggan mengadopsi sebuah kebijakan, pengalaman yang lain adalah satu alasan paling jamak itu, dan ini kalau kita tidak berpikir negatif ya, itu soal regulasi biasanya, bahwa kebijakan-kebijakan baru itu dianggap riskan secara regulasi, takut melanggar aturan, takut, dan itu kan sudah menjadi pameo ya, bahwa birokrasi di zaman yang penuh dengan aturan ini bergerak hanya untuk memenuhi atau sesuai dengan aturan gitu. Mereka nggak berani untuk keluar dari itu. Jadi kita harus pahami. Yang kedua, karena soal insentif itu yang paling banyak.
Karena kalau muncul kebijakan yang baru, mungkin saja yang berbeda dari sebelumnya, mungkin saja insentif-insentif yang mereka terima sebelumnya akan hilang. Nah, itu yang perlu kita tahu, apa saja itu insentif mereka yang hilang. Hal lain adalah soal politik. Nah, ini hal penting yang perlu diperhatikan ya, bahwa pertama yang perlu dipahami adalah soal politik. Apa maksud kita dengan politik? Politik itu adalah sebuah mekanisme agregasi kepentingan orang banyak. Itu yang kita pahami ya. Oleh karena itu, karena proses politik adalah proses mengagregasi dan mengonsolidasikan kepentingan orang banyak melalui saluran tertentu, partai politik, anggota dewan misalnya, bupati, wali kota, mereka itu kan terpilih dalam proses politik. Ketika si bupati, ketika wali kota, ketika anggota dewan, ketika partai menang, artinya kan orang sepakat bahwa apa yang ingin dia lakukan itu adalah baik bagi orang banyak kan. Oleh karena itu, proses intervensi politik di dalam proses pembuatan kebijakan adalah sesuatu yang bisa diterima. Memang begitu gitu. Tapi politik dalam pengertian sebagai sebuah proses agregasi dan konsolidasi kepentingan orang banyak gitu. Sebaliknya, kalau politik maksudnya adalah sebuah exercise kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang, itu sesuatu yang berbau korupsi. Kalau dalam pengertian pertama, maka kita harus pahami juga bahwa rezim-rezim politik itu kemudian memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Beda partai, mereka juga beda ideologi, beda orientasi pembangunan misalnya. Partai-partai yang berorientasi dan berideologi agama misalnya mungkin akan memberi perhatian yang lebih sedikit terhadap pengembangan infrastruktur misalnya begitu ya. Mungkin tidak terlalu care dengan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya mungkin mereka akan lebih banyak bicara tentang pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, misalnya begitu. Nah, jadi kita perlu memahami aspek politik ini dan tidak ada alergi juga. Jadi political interference bukanlah sesuatu yang negatif selama politik itu berlangsung secara positif dalam pengertian proses agregasi dan konsolidasi kepentingan orang banyak. Kalau itu yang terjadi, maka seharusnya itu nggak masalah. Nah, selain itu juga kita perlu pahami persoalan pragmatis ekonomi ya, bahwa rezim yang berkuasa itu kan selalu ingin menunjukkan prestasi dan begitu juga unit-unit di bawahnya, Pak Kepala Dinas itu kan dia juga harus menunjukkan kepada Pak Bupati atau Pak Wali Kota dia sudah melakukan sesuatu. Yang kemudian kalau tidak hati-hati berujung kepada kebijakan yang populis. Nah, kebijakan populis itu adalah kebijakan publik yang dibuat lebih banyak berorientasi untuk menyenangkan hati orang banyak, ya, yang mungkin saja dan seringkali gitu itu tidak betul-betul membuat perbedaan, tidak betul-betul menyelesaikan masalah gitu. Hanya gara-gara dia menyenangkan orang banyak, terutama gara-gara istilahnya itu lipstiknya di permukaan gitu, istilahnya dulu kalau yang dituduhkan ke Pak SBY gitu, pencitraan. Nah, pencitraan lebih banyak pencitraan. Nah, itu yang kita harus hati-hati gitu. Jadi ya bahwa ada rasionalisme, ada logika, pragmatisme, ada kepentingan-kepentingan oleh rezim penguasa, oleh kepala dinas dan segala macam gitu. Dan kita harus mempertimbangkan itu di dalam advokasi kita terhadap sebuah kebijakan. Jadi kalau sepenuhnya bertentangan, kemungkinan usulan-usulan kita, bukti-bukti yang kita punya tidak akan bisa diterima. Oleh karena itu kita perlu punya skill ya untuk bisa menempatkan bukti-bukti dan agenda-agenda kita itu bisa fit in di dalam rasionalitas dan pragmatisme ekonomi para rezim penguasa ini. Mulai dari soal benefit ekonomi ya, baik benefit ekonomi secara kelembagaan, mereka butuh income secara kelembagaan ya, meningkatkan APBD dan segala macam, maupun soal
menyelesaikan masalah-masalah teknis gitu ya, hal-hal yang teknis yang mungkin oleh orang banyak itu akan diluputkan gitu. Tapi kita perlu memberi perhatian bahwa mereka ketika mengadopsi kebijakan yang berbasis bukti yang kita sodorkan akan dihadapkan dengan sebuah kompleksitas. Nah, itu yang seringkali menghambat juga ya. Mungkin ini juga bisa memberikan gambaran ke Bu Ledi soal pertanyaan tadi itu, bahwa karena aspek-aspek teknikalitas sebuah kebijakan, maka si pembuat kebijakan kemudian lebih cenderung untuk mengadopsi apa yang terkenal dengan one size fit all policy, sebuah kebijakan yang jauh lebih sederhana yang bisa diterapkan untuk semua lokasi dan semua kondisi begitu. Nah, karena persoalan teknikalitas itu yang susah untuk dilaksanakan. Gara-gara hal-hal teknis seperti itu, bahkan ada kebijakan-kebijakan yang nggak keluar-keluar. Nah, salah satunya misalnya sampai sekarang ada terkait undang-undang desa itu, sebetulnya ada aturan frasa di undang-undang itu bahwa nanti seharusnya ada peraturan pemerintah tentang masyarakat adat, desa adat, yang sampai saat ini nggak keluar-keluar karena persoalan teknis pengaturannya yang pemerintah bingung gitu loh. Jadi jangan-jangan memang begitu, ada keterbatasan di dalam birokrasi, keterbatasan kemampuan, keterbatasan ya, atau keterbatasan karena dibelit oleh regulasi, sehingga mereka nggak bisa keluar dari kondisi sebagaimana yang ada saat ini. Nah, itu kira-kira beberapa isu ya. Ini udah 8:30 lewat ya. Sudah kita sampai jam 9 ya. Kita sampai jam 9 ya. Oke. Halo. Waalaikumsalam, Bu. Halo. Ya, jadi apa namanya? Ujung dari kuliah ini sebetulnya diharapkan Ibu dan Bapak semenjak dari proses perencanaan pemilihan topik untuk tesis itu sudah memikirkan sejauh mana relevansi penelitian tesis itu nanti untuk kebutuhan di luar akademik, ya, di luar sekedar prasyarat tesis gitu. Sejauh mana ia bisa dimanfaatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah yang ada di dalam unit kerja Bapak Ibu gitu. Oleh karena itu, satu, agar dipikirkan topik-topik yang memang bisa satu berkontribusi gitu ya. Kemudian yang kedua juga sekaligus di dalam proses itu kemudian sudah diidentifikasi skenario-skenario bagaimana untuk mengkomunikasikan dan membuat hasil penelitian nanti itu memang betul-betul berdampak terhadap proses pembuatan kebijakan di unit kerja masing-masing atau di masyarakat atau di komunitas gitulah. Intinya agar jangan sekadar untuk kebutuhan tesis semata. Tesis iya, tapi kita berharap akan ada manfaat di luar itu nantinya. Oke gitu. Ada yang didiskusikan, silakan. Bu Ledi tadi menjawab nggak? Pertanyaannya tadi terjawab tidak? Iya, kalau yang saya tangkap tadi pertama kita harus paham dulu ternyata regulasi ternyata ada yang sah, kemudian ada mereka ada kehilangan beberapa insentif, kemungkinan kehilangan beberapa insentif. Terus tapi catatannya insentif itu tidak mesti ekonomi loh Bu ya, tidak mesti dalam konteks KKN loh maksudnya ya. Oh gitu Pak. Jadi yang saya pahami kita sebaiknya mengkomunikasikan dan mencari tahu gitu ya Pak. Ya. Kita mencari tahu dengan apakah itu didominasi oleh politik kah atau bagaimana cara mereka mengambil kebijakan itu penting. Itu yang saya pahami Pak. Top down kah atau dari bawah ke atas? Ya. Makasih Pak, sangat menjawab. Ya, sama-sama. Contoh lain yang mungkin bisa saya kasih adalah di tahun 2015
Nah, itu awal-awal Pak Jokowi menjabat ya, beliau membuat pernyataan ya. Waktu itu baru pernyataan ini yang mengatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat itu cenderung tidak efektif, kata beliau. Itu pernyataan begitu tiba-tiba kemudian disikapi oleh Kementerian Keuangan dengan menghilangkan nomenklatur anggaran bansos, bantuan sosial yang langsung ke masyarakat. Waktu itu saya tim leader dari program baru yang kita bikin dengan Bappenas ya untuk program peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat. Nah, skema transfer anggarannya waktu itu adalah bansos gitu. Tiba-tiba program itu nggak bisa jalan. Kita teman-teman itu sudah misu-misu dan segala macam. Ternyata belakangan baru kita tahu ternyata bahwa Kementerian Keuangan menutup channel anggaran itu. Jadi bukan soal mereka nggak mau menganggarkan di Kementerian Desa waktu itu ya, tapi ada barrier, ada hambatan regulasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan bahwa kementerian apapun tidak lagi boleh mentransfer uang langsung ke rekening masyarakat. Harus melalui rekening pemerintah daerah kah gitu ya. Nah, jadi maksud saya bahwa ya sebelumnya ya kita sekedar bilang bahwa komitmen Kementerian Desa ini nggak ada sama sekali ini untuk ini bla 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 segala macam lah waktu itu ya. Nah, kemudian setelah tahu bahwa ternyata ada perubahan regulasi, kita menjadi sadar bahwa ada yang perlu kita advokasi. Sehingga kemudian ada serangkaian kegiatan mengadvokasi ke Kementerian Keuangan, akhirnya dibuka kembali, akhirnya bisa jalan gitu loh. Jadi artinya memahami konteks regulasi, konteks kelembagaan ya. Konteks kelembagaan itu maksudnya terkait nilai, mekanisme, prosedur ya, tata organisasi. Nah, itu adalah bagian yang sangat penting di dalam konteks mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Karena birokrasi Indonesia itu ya sebagaimana birokrasi di banyak negara lain juga ya, itu diatur dengan peraturan yang sangat rumit. Yang sangat banyak, berlapis-lapis, sehingga itu menjadi perangkap mereka sendiri untuk melakukan inovasi. Jadi bukan mereka nggak mau melakukan inovasi, tetapi karena banyak sekali regulasi-regulasi yang dibuat tumpang tindih, yang itu kemudian menjadi hambatan bagi beberapa champion ya. Champion ini maksud kita orang-orang yang memang memiliki visi terhadap perubahan, sehingga tidak bisa melakukan itu. Nah, oleh karena itu beberapa program besar ya, misalnya kayak World Bank itu kalau bikin program itu ada anggaran khusus untuk melakukan bukan sekedar analisis ya, bukan sekedar analisis terhadap kelembagaan, tapi bahkan kemudian ada anggaran untuk mengintervensi itu, untuk mengubahnya gitu. Jadi waktu dulu PNPM kalau ibu-ibu pernah dengar program nasional pemberdayaan masyarakat tahun 98 itu nggak ada kerangka regulasi yang mewadahi program itu karena itu program pertama yang dibuat dengan transfer langsung ke masyarakat gitu. Nah, itu World Bank itu yang bikin mereka bikin tunjuk konsultan segala macam untuk di Kementerian Keuangan, di Kementerian Dalam Negeri dan segala macam. Mereka bekerja sama kemudian untuk menciptakan sebuah regulasi agar memungkinkan program itu jalan. Dan itu sesuatu yang umum gitu. Dunia usaha seharusnya juga bisa melakukan itu. Bu Ledi dengan teman-teman kalau memiliki kepentingan dengan kebijakan tertentu harusnya bisa mengonsolidasikan dukungan ya agar pemerintah daerah, pemerintah apapun gitu bisa menciptakan sebuah regulasi yang memfasilitasi kepentingan ibu-ibu dan teman-teman karena memang itu tugas pemerintah kan. Jadi dan kita harus semuanya begitu. Nah, itu yang disebut dengan interest group. Ini yang sangat kurang di Indonesia. Kita banyak sekali kelompok, tapi tidak ada yang namanya interest group. Nah, interest group itu adalah kelompok yang terbangun karena kesamaan kepentingan. Bukan yang banyak di Indonesia itu adalah kelompok yang terbangun karena kesamaan identitas. Nah, saya tanya ini sekarang, ibu-ibu dan bapak-bapak, kan punya banyak kelompok WA, toh? Ada nggak kelompok WA ibu bapak yang itu terbangun gara-gara kepentingan yang sama?
Kalau kepentingan yang sama, ya nggak tahu ya apa kepentingannya. Misalnya kalau bagi yang pengusaha tentu karena punya kepentingan tertentu sehingga perlu berkonsolidasi. Nah, yang umum itu di Indonesia adalah orang berkelompok karena punya identitas tertentu. Sama-sama SMA dulu, ada grup SMA, ada grup SMP, grup SD, grup kampus, segala macam. Grup di kerjaan yang sama gitu. Tapi pernah tidak punya grup misalnya grup konservasi. Ya, artinya orang-orang yang fokus kerjaannya untuk lingkungan gitu. Misalnya yang itu berasal dari latar belakang yang beragam. Gitu. Nah, itu yang kita nggak punya. Dan secara teori, ya, grup berbasis identitas itu tidak mampu melakukan perubahan karena grup berbasis identitas itu selalu pro status quo karena dia dibangun berdasarkan asumsi. Asumsinya itu apa istilahnya itu asumsi bonding. Jadi dalam teori social capital ya, social capital mungkin pernah dengar. Social capital itu ada dua tipe ya. Ada satu namanya bonding social capital, yang satu lagi ada namanya bridging social capital. Nah, social capital ini kan intinya total jaringan koneksi hubungan yang kita punya dengan pihak lain ya yang memungkinkan kita mengidentifikasikan diri kita sebagai bagian dari mereka dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan dengan mereka. Nah, kalau yang bonding sosial kapital itu adalah sosial kapital keterikatan dengan pihak-pihak lain berdasarkan apa yang kemudian membuat kita menjadi terikat gitu, bonding menjadi berhubungan. Kita ya umumnya ini adalah sosial kapital berbasis identitas. Selain itu yang lebih strategis dalam konteks kemajuan adalah bridging social capital, yaitu sosial capital yang kita miliki yang membuat kita bisa membridge kepentingan, menjembatani kepentingan. Jadi biasanya yang bridging social capital ini malah bukan orang yang sesama identitasnya, tetapi orang yang berbeda tetapi memiliki kepentingan yang sama. Nah, begitu. Dan dalam konteks proses advokasi kebijakan dan kepentingan, kelompok kepentingan yang disatukan oleh bridging social capital tadi itu yang bisa mengonsolidasikan dan mengagregasikan kepentingan dalam bentuk usulan-usulan yang konkret kepada pembuat kebijakan. Nah, itu yang kita nggak punya. Kita punya misalnya kelompok tani. Tapi kelompok tani atau kelompok yang Ibu bilang tadi itu UMKM misalnya gitu ya, itu cenderungnya itu lebih kepada bonding, bikin arisan gitu ya, ketemuan ini, ngobrol itu segala macam, tapi tidak berbicara tentang bagaimana kerjasama lintas bidang, lintas orang, lintas grup, lintas usaha untuk melakukan sesuatu misalnya. Nah, itu yang tidak ada. Nah, itu karakteristiknya begitu. Jadi, walaupun ada kelompok-kelompok yang mengaku strategis, tetapi sebetulnya yang mengikat mereka adalah bonding social capital dan bukan bridging social capital. Kira-kira begitu. Ada lagi? Ada yang mau bertanya atau komentar gitu? Nggak ada? Ada, Pak. Satu Ya, lagi. silakan, Bu. Ya, tertarik dengan bridging dan bonding tadi. Bagaimana tips dari Bapak yang udah berpengalaman nih mengubah bonding social capital group tadi menjadi bridging social capital? Karena tentunya akan sangat sulit gitu. Kita yang bukan dari pemerintahan masuk ke dalam pemerintahan gitu, masuk ke kebijakan, apalagi ke kebijakan gitu. Tentunya akan sangat sulit. Mungkin ada tips-tips tertentu, Pak. Makasih, Pak. Iya. Iya, soal bridging dan bonding tadi itu memang lebih kepada karakter ya. Jadi bonding sosial kapital itu merupakan karakteristik hubungan sosial masyarakat tradisional, perdesaan umumnya gitu ya, di mana orang-orang mengelompok berdasarkan basis identitas. Bridging social capital itu adalah model jaringan atau model keterikatan, model organisasi, model hubungan
orang-orang perkotaan, urban, di mana mereka bukan disatukan oleh identitas, ya, karena mereka kan heterogen. Orang di kota datang dari berbagai latar belakang. Yang menyatukan mereka adalah kepentingan. Nah, itu dia. Makanya di perkotaan mungkin mereka tidak terlihat akur seperti halnya orang-orang di desa, yang tiap sebentar kalau di desa itu ada syukuran, ada arisan, ada ini, ada itulah, tetapi itu kan hanya mengumpulkan orang-orang yang basis identitasnya sama. Satu RT, satu suku, satu keturunan, satu agama, satu macam-macam lah. Pokoknya berbasis identitas. Sementara yang bridging itu orang-orang yang dikumpulkan karena kepentingan yang sama, meskipun latar belakang mereka nggak sama, berbeda-beda. Mereka diikat oleh keinginan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Nah, gitu. Jadi karena karakteristiknya berbeda, jadi susah untuk diubah. Yang ada itu adalah kita membuat yang baru. Dan itu kan butuh ini ya, dan biasanya harusnya pengusaha itu tipe apa, sosial kapitalnya harusnya bridging. Dia harusnya nggak lihat, yang penting kamu punya modal. Kamu mau Muslim, kamu mau Kristen, kamu mau orang Batak, orang Jawa, nggak urusan gitu loh. Tapi kalau ada orang bikin usaha terus masih ini kamu agamanya apa? Nah, itu nggak main, itu nggak bakal pernah maju, nggak bakal pernah kaya. Makanya orang di Amerika itu, kenapa Amerika itu sebagian besar pemenang Nobel dari Amerika? Bukan karena mereka orang Amerika, karena Amerika itu selalu menerima semua orang. Itu sekitar 90% penerima Nobel di Amerika itu asal negaranya bukan Amerika. Mereka itu orang-orang dari berbagai negara yang datang ke Amerika, mencari hidup di Amerika, menjadi warga negara Amerika. Karena Amerika menawarkan kewarganegaraan ganda gitu. Dan itu tercermin dalam semua aspek kehidupan orang Amerika. Mereka sangat pragmatis. Intinya tujuan, kepentingan, bridging social capital gitu loh. Nah, itu kita masih susah Ibu Bu Lady ya untuk membangun itu, karena memang basis hubungan sosial kita itu masih bonding. Kita masih susah untuk menerima orang berbeda meskipun kepentingannya sama ini. Kita sama-sama ingin mengubah yang kebijakan yang Ibu bilang tadi. Cuma karena teman di sebelah ini nggak jilbaban, waduh nggak enak, dia nggak jilbaban nih gitu. Dalam konteks bridging sosial kapital nggak urusan dia nggak mau jilbaban, dia pakaiannya minim atau apa, tapi selama dia bisa menyampaikan kita pada tujuan kita, itu oke gitu loh. Nah, itu kan susah diterima oleh orang kita kan. Nanti kita dipikir ini pragmatis, ini segala macam lah, kira-kira begitu. Jadi ini memang karakternya yang berbeda Ibu ya. Dan memang ada kecenderungan semakin lama yang bridging tadi akan semakin kuat, terutama di daerah perkotaan, karena akulturasi yang semakin kuat juga ya, heterogenitas yang semakin beragam juga segala macam, sehingga di satu sisi politik-politik aliran ya, bonding social capital segala macam tadi, dia secara sedikit-sedikit berkurang. Tetapi di beberapa daerah lain malah semakin menguat ya. Di kota-kota malah ada enclave gitu loh. Di Jakarta sini misalnya itu ada daerah-daerah yang isinya orang Minang semua. Ada daerah-daerah yang isinya orang Jawa semua. Ada yang daerah-daerah isinya orang Sulawesi semua misalnya begitu. Jadi kecenderungan terhadap identitas itu tetap ada gitu loh. Nah, cuman kita yaitu kalau kita berbicara dalam konteks pencapaian tujuan, dalam konteks advokasi kebijakan dan segala macam, seharusnya kita mengembangkan bridging social capital, nggak usah melihat warna kulit, agama, suku dan segala macam, selama orang-orang pihak-pihak ini bisa berkontribusi sesuatu untuk melakukan perubahan untuk pencapaian tujuan bersama, udah nggak apa-apa, kita gabung, silakan masuk gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, masih ada? Kalau tidak, cukup dulu segitu ya malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau dari proses penyampaian maupun substansi yang saya sampaikan kurang berkenan.
Kalau tidak ada komentar, pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai di sini malam ini ya. Sampai ketemu pada kelas selanjutnya. Demikian kita tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.